Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa di hari Sabtu 19 November 2022. Semoga saudara-saudara baik-baik saja dan sehat. Mari kita akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan lewat renungan yang berjudul Bebas Tetapi Tidak Lepas. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari surat Galatia pasal 5 ayat 1. Demikian bunyinya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, kisah tentang Eksodus bangsa Israel ialah kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi dari kisah itu ada beberapa perkataan Firaun yang menarik perhatian kita. Tepatnya saat tulah keempat berlangsung. Waktu pertama kali Musa menghadap Firaun untuk meminta izin agar mereka diperbolehkan pergi ke padang gurun untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan, Firaun begitu keras dan tidak mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, apalagi pergi dari negerinya. Tetapi saat tulah keempat terjadi, Firaun terkesan melunak. Dalam Keluaran pasal 8 ayat 25, Firaun berkata kepada Musa, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Dan ketika Musa tetap menolak anjurannya, Firaun kembali berkata, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh." Keluaran 8 ayat 28. Ini menarik. Mau membebaskan, tetapi sebenarnya tidak ingin sepenuhnya melepaskan. Ia memang membebaskan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak ingin melepaskan mereka dari tangannya. Bukankah hal yang sama juga dilakukan oleh iblis? Kita harus sadar bahwa sampai hari ini pun iblis tidak ingin membiarkan umat Tuhan keluar dari tanah Mesirnya untuk menikmati kehidupan indah bersama Tuhan. Sehingga ia menggunakan banyak cara untuk menahan kita agar tetap berada dalam jangkauannya. Iblis pun mulai memanipulasi. Di satu sisi ia membebaskan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, ia tetap mengikat kita dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Sesungguhnya bukan masalah baginya kalau kita beribadah kepada Tuhan. Karena ketakutannya bukan pada perubahan kebiasaan seseorang. Dari yang tidak pernah bergereja menjadi bergereja. Yang dahulu tidak rajin melayani menjadi giat dalam pelayanan. Tetapi iblis takut pada perubahan hati kita yang berbalik kepada Tuhan. Bila hati kita berpaling kepada Tuhan, sudah tentu kita akan mengikuti Tuhan dan pasti akan meninggalkan iblis. Sementara iblis tidak rela bila harus binasa sendirian. Apalagi ia begitu iri dengan manusia yang merupakan makhluk kesayangan Tuhan. Oleh karenanya, iblis mengizinkan kita beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak mengizinkan kita meninggalkan kehidupan lama kita. Untuk itulah, mengapa ada banyak anak Tuhan yang walaupun aktif melayani Tuhan, rajin beribadah, berdoa juga, dan melakukan aktivitas rohani lainnya, tetapi masih terjerat dengan bermacam-macam dosa dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus rela meninggalkan Mesir, yaitu kenikmatan dunia, kenikmatan daging. Kenikmatan daging dan kenikmatan dunia memang sulit untuk ditinggalkan. Untuk itu dibutuhkan kerelaan hati. Hanya dengan semakin erat berjalan bersama Tuhan, barulah kita bisa merelakan segalanya yang sia-sia. Yang kedua, kita harus bersedia dan merelakan
diri kita dibentuk di padang gurun. Bagi Tuhan, padang gurun adalah tempat terbaik untuk memurnikan kehidupan umat-Nya. Padang gurun yang kosong, tandus, dan sedikit harapan akan membentuk kita menjadi umat yang sepenuhnya percaya dan taat kepada Tuhan. Mari kita tetap setia dan mempertahankan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Surat Roma pasal 6 ayat 18 berkata, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan membiarkan kehidupan kita bebas tetapi tidak terlepas dari jangkauan si iblis, roh-roh kegelapan itu. Sebab kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Mari pertahankan status sebagai hamba kebenaran ini dengan hidup jauh dari segala kehidupan yang lama dan menikmati kehidupan yang baru bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Bapa telah membebaskan kami dari perhambaan dosa lewat pengorbanan Yesus Kristus. Kami sudah dilepaskan dari segala ikatan dosa dan sekarang kami adalah hamba-hamba kebenaran. Tolong kuatkan tekad kami untuk bisa mempertahankan kehidupan yang baru ini, sehingga segala tipu daya iblis tidak berhasil mengikat atau menjerat kami kembali untuk hidup dalam kehidupan yang lama. Kami ingin tetap setia mengikut Tuhan, dan kami merelakan hidup kami untuk dididik oleh Tuhan, dibentuk walaupun sebagai kami hidup di padang gurun, tapi kami mau menjalaninya karena kami rindu menjadi pribadi yang cocok di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika kita tidak sungguh-sungguh meninggalkan Mesir, kita tidak akan pernah sampai ke Kanaan. Selamat berakhir pekan saudara-saudara. Dimanapun kita berada, lingkungan yang seperti apapun yang ada di sekitar kita tetap harus mempertahankan bahwa kita adalah hamba-hamba kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.